Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa kembali dengan saya di channel Penggemar Jahe. Bagaimana kabarnya semua? Baik ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dalam ada kesehatan dan mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabatku sekalian, saya masih menanggapi di kekisruhan Partai Demokrat ya. Karena semakin hari semakin seru ini. Ada kabar bahwasannya Partai Demokrat versi KLP ini pakai uang gitu ya. Jadi yang hadir di situ dijanjikan uang 100 juta rupiah. Tapi kenyataannya cuma dapat 5 juta rupiah. Kemudian para peserta ngamuk di situ. Dan ada kabar bahwa ditambahin oleh Pak Nazarudin. Pak Nazarudin ini semua orang tahu ya, beliau adalah koruptor kelas kakap. Yang waktu zaman PSBY beliau adalah bendahara Demokrat, lalu korupsi, dia kabur, dicari-cari sampai akhirnya dapat di Kolombia. Ini sangat menarik sekali nih. Ternyata diam-diam Pak Nazarudin dendam terhadap Pak SBY ya. Kemungkinan dia dendam karena beliau tidak ditolong mungkin Pak SBY sama Pak SBY waktu kena kasus korupsi. Dan Pak SBY ini termasuk tegas lah kalau saya bilang di masalah korupsi ini. Jangankan Pak Nazarudin ya, dulu besannya saja, yaitu bapaknya siapa ya lupa, Analisa Pohan itu yang istrinya Pak AHY itu. Beliau terjerat korupsi dan Pak SBY tidak mau menolong walaupun itu besannya gitu. Ini bukti ketegasan Pak SBY dalam memberantas korupsi. Kemudian juga ada ketua Demokrat waktu itu, Anas Urbaningrum, yang sangat sentral sekali di Demokrat. Dia juga terjerat korupsi dan Pak SBY juga tidak campur tangan ya. Ini saya pikir Pak SBY luar biasa dalam memberantas korupsi ya. Jadi tidak tidak tebang pilih gitu. Siapapun yang terjerat korupsi dia tidak ikut campur, diserahkan kepada hukum dan semuanya dihukum ya. Sahabat sekalian, Nazarudin ini mungkin saya bilang dari beliau balas dendam, lalu beliau koordinasi dengan dengan anggota-anggota Demokrat yang mungkin tidak sejalan dengan AHY, sehingga dengan finansial yang cukup lumayan saya bilang, karena Pak Nazarudin ini orang kaya lah, mungkin beliau berhasil mengkonsolidasi anggota-anggota Demokrat yang mungkin ingin uang itu, lalu mengadakan KLB. Dan yang pertama ditawarkan itu kan Pak Gatot Nurmantio menolak karena dengan alasan beliau adalah orang yang sangat tahu diri gitu ya atas jasa-jasa Pak SBY. Kemudian menawarkan Pak Muldoko. Pak Muldoko mau, entah kenapa dia mau, padahal dia juga diberi sama SBY itu diberi jabatan ya, yaitu Panglima. Tapi ternyata beliau mau gitu. Apa karena beliau juga ada misi gitu ya, misi supaya Demokrat ini pecah, karena Demokrat ini selama ini tidak mau gabung dengan pemerintah ya, bersama dengan PKS, sehingga caranya mungkin seperti ini. Dan ini terbukti ya, Demokrat versi Muldoko ini dengan menawarkan jabatan menteri ke Pak Jokowi gitu, padahal disahkan aja belum gitu kan, sangat aneh ya. Barang tentu mungkin beliau punya prediksi bahwa Demokrat versi beliau ini direstui oleh pemerintah, dengan sinyal Pak Jokowi juga diam aja gitu. Dalam masalah ini ya enggak, saya belum dengar komentar dari Pak Jokowi tentang Pak Muldoko ini. Makanya Pak Jimli Asidik ya, beliau mengatakan bagi Pak Muldoko ini dua pilihan, mau ngurusin Demokrat apa mau ngurusin KSP gitu.
Ya jangan ya ambil dua-duanya. Kalau diambil dua-duanya berarti ya Pak Muldoko emang benar-benar ingin mengkudeta Demokrat gitu. Tapi saya pikir Pak Muldoko lebih baik di KSP lah ya. Demokrat kembalikan lagi lah ke Pak SBY gitu supaya tidak panjang kekisruhan ini. Baik sahabat suku sekalian, dari awal saya bilang bahwa Demokrat hasil KLB ini diwarnai dengan politik uang. Walaupun saya sendiri sih nggak heran, emang di Indonesia ini apa-apa pakai uang ya. Kalau nggak pakai uang ya nggak jalan gitu. Dan ini bagi saya, menurut saya ini kehancuran Demokrat ini bukan Demokrat aja, kehancuran politik bangsa itu dari sini. Kalau perpolitikan sudah pakai uang, ya udah otomatis lah, tinggal tunggu kehancuran politik di bangsa ini gitu. Karena kalau sudah pakai uang kan semua tidak realistis gitu. Akal sehat udah mulai hilang gitu. Walaupun dia nggak punya latar belakang politik, walaupun dia nggak paham politik, walaupun dia cuma pamer populer doang, tapi dia punya uang, ya dia bisa menduduki jabatan apapun. Ya terbukti sekarang di legislator kita gitu, di Dewan Perwakilan Rakyat kita, kalau kita bisa pilih-pilih gitu ya, maksudnya kalau disortir gitu, mana orang yang memanfaatkan popularitas sama yang betul-betul dia backgroundnya politik gitu. Saya rasa di legislator ini kemungkinan ya kebanyakan orang yang lebih banyak uang ya, pengusaha ya, atau artis, daripada yang benar-benar politikus gitu. Padahal undang-undang kan ini menentukan nasib bangsa. Kalau dahulu setiap partai itu kan menawarkan kader-kadernya gitu. Partai itu menseleksi dulu siapa yang akan duduk di legislator gitu. Tapi kalau sekarang nggak begitu ya. Kalau sekarang siapapun boleh lah gitu ya. Yang penting dia punya populer, dia punya uang gitu, dia mencalonkan diri, dan rakyatnya juga sama. Sekarang kan istilahnya begitu ya. Istilahnya kan yang penting banyak uang lah, yang penting dia bisa ngasih uang lalu dia akan dicoblos. Nah, pemikiran-pemikiran ini yang saya bilang ini berbahaya ya, berbahaya itu. Karena orang yang menduduki suatu jabatan apabila dengan hasil menyogok gitu, hasil mengeluarkan uang, maka dia sendiri akan memanfaatkan jabatannya itu untuk mencari uang. Ya minimal dia kembali modal lah. Saya pernah dengar langsung dari, maaf ini saya nggak sebut partainya dan orangnya, itu menjadi anggota legislator itu dia keluar duit 6 miliar ya, nggak main-main itu. Sekarang kan logikanya begini, gaji di dewan kan berapa ya, saya juga nggak tahu persisnya berapa ya, mungkin 20 jutaan kali ya, kurang lebih, maaf kalau saya salah. Kalau misalkan taruhlah 50 juta lah gitu ya, 50 juta kali setahun berarti 500 juta ya, kalau kali 5 tahun ya 5 miliar lah. Nah dia keluar uang 6 miliar, kan nombok itu 1 miliar ya. Secara matematis kan itu, kalau secara bisnis kan nggak masuk akal ya, rugi dong. Nah, makanya untuk kembali modal bagaimana caranya, apalagi ingin mengambil untung ya, bagaimana caranya supaya dia bisa kembali modal dulu, kemudian dia bisa dapat untung. Makanya ya kalau misalkan banyak legislator ya, anggota DPR yang korupsi ya nggak usah aneh lah, itu kan udah rahasia umum gitu. Karena dia menjadi anggota dewan kan nggak murah ya, mahal banget gitu. Kalau emang seperti ini ya jangan diharap nih bangsa ini akan baik ya. Jauh dari keberkahan ini bangsa ini ya, karena apa-apa pakai uang gitu ya, sogok sana sogok sini. Sekarang nggak usah jauh-jauh jadi anggota legislator ya,
Di daerah saya ini kalau mau jadi lurah dengar-dengarnya habis 1 miliar gitu. Sementara gaji lurah berapa duit sih? Ya, gaji lurah kan dikit ya. Tanah lurah kan paling berapa, menghasilkan berapa? Kalau dikalkulasikan jauh dari modal itu. Nah, untuk mencari modal, untuk mengembalikan modal sekaligus mengambil keuntungan ya, dia bombastis ya, apapun bisa jadi uang. Yang penting kembali modal, kemudian dapat untung gitu. Jadi ya kalau seperti ini ya, sesuai hadis Nabi ya, Rasul wal murtasifin nar ya. Yang sogok dan yang menyogok itu akan masuk neraka ya. Kenapa sih negara ini tidak berkah? Karena orang sekarang sudah tidak realistis ya. Dia menilai calon pejabat itu bukan dari karena dia punya kapasitas ya, punya kecerdasan ya, punya keahlian, bukan dari situ. Karena semata-mata dengan uang. Karena semata-mata dengan kepopuleran. Kalau sudah begini ya jangan diharapkan lah negara menjadi wadah tuntoi batu hormon gopur ya. Kalau sudah disogokkan ya kita jadi pejabat pakai uang, otomatis dia akan sogok sana sogok sini. Ya kan jelas hadisnya ya. Yang disogok dan yang menyogok itu masuk neraka. Jadi buat apa? Hidup kita kan sementara lah, nggak lama lah gitu ya. Buat apa kita mengumpulkan kekayaan ya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya kok nggak lama juga ditinggalkan gitu ya. Mendingan bagi orang yang benar-benar punya uang ya, kemudian dia punya keahlian dalam bidang politik, ya persembahkan gitu ya keuangannya, politiknya untuk kemajuan bangsa. Ya jujur aja saya tertarik dengan Pak Sandiaga Uno ya, dulu waktu beliau jadi wagub itu. Beliau mendermakan hasil maksudnya gaji dari wagub itu untuk yatim piatu. Saya pikir ini luar biasa sekali ya. Jadi benar-benar beliau itu mengabdi kepada negara itu bukan untuk mencari uang ya. Emang beliau ingin mengabdi ya supaya beliau itu lebih bermanfaat secara luas gitu ya, bukan bermanfaat untuk 1 orang 2 orang aja. Dan ini juga saya harapkan kepada pejabat-pejabat yang lain ya, kalau ingin benar-benar mengamalkan keilmuannya gitu ya, jadi ya nggak ada salahnya sih ya, dia mengambil gaji juga nggak ada salahnya sih, cuman ya tolonglah supaya kesempatan menjabat ini jangan dimanfaatkan untuk mencari uang ya. Ini sangat berbahaya ya. Makanya saya pikir korupsi ini di Indonesia ya nggak bakal ada habisnya kalau sistemnya seperti ini. Makanya kembali lagi nanti kalau bisa lah ya, sistem pemerintahan itu jangan pemilu lah gitu ya. Jadi kalau pemilu langsung itu ya siapapun bisa jadi kok ya. Ya mungkin bajingan juga bisa jadi kok kalau emang dia banyak uang kan gitu ya. Dia bisa sogok sana sogok sini ya. Rakyat sekarang kan melihatnya uang juga lagi ya, siapa yang nyogoknya gede ya dia yang dicoblos, nggak mikir gitu ya. Tujuan mereka itu yang nyogok itu seandainya nanti sudah di pejabat itu ya mau seperti apa ya. Itu baik sahabat sekalian ya, saya cuma khawatir saja ya, di negara kita itu apa-apa sudah jadi sudah pakai uang gitu, mau mengabdi negara aja pakai uang gitu, dan efeknya ya dia memeras uang nantinya gitu ya. Makanya kalau misalkan korupsi sekian ratus triliun itu udah biasa itu ya, karena emang dia awalnya juga pakai uang. Sekali lagi kalau sistem negara seperti ini maka pasti bangsa ini akan hancur ya secara perlahan-lahan gitu ya. Tidak ada keberkahan ya di bumi Indonesia ini. Dengan apa kenapa bisa tidak berkah gitu? Karena sudah memakai sistem yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya sekarang bencana di mana-mana ya. Banjir, longsor, gempa bumi dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa
negara ini tidak berkah ya, walaupun negara ini kaya raya, subur, makmur ya. Nggak ada negara seperti kita ini, nggak ada ya. Di negara manapun nggak ada yang satu negara ini punya tiga waktu, itu nggak ada. Cuma Indonesia ini saking luasnya ya. Negara lain tuh hasil buminya pun sedikit ya. Arab Saudi aja yang terkenal kaya raya itu ya, atau dia ngandelin minyak bumi kan. Tapi di kita apapun ada ya, samping minyak bumi, emas, tembaga, dan lain-lain ya. Hutannya juga luar biasa ini. Kalau ini dimanfaatkan secara baik, pejabat-pejabatnya yang duduk adalah pejabat-pejabat yang amanah, insya Allah negara kita ini menjadi negara yang paling kaya di dunia, bahkan yang paling kuat di dunia. Kalau seandainya pejabat-pejabatnya amanah, tapi karena tidak amanah, negara kita yang kaya raya ini seakan-akan menjadi negara miskin. Baik sahabatku sekalian, mungkin itu saja celoteh dari saya. Ya, saya haraplah dari mulai sekarang itu, apalagi menjelang 2024 ini, kita sebagai rakyat juga harus realistis ya, harus lihat figur-figur yang akan kita pilih ya. Jangan hanya karena dia banyak uang lalu kita pilih, kita akan rusak ya kalau seperti itu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.